satu yang sering aku lihat di Instagram. Iya, karena ini apa ya, kayak common room kegiatan keluarga tuh paling banyak di sini. LDK berarti ini ya? Ya, jadi dia apa namanya, open plan ya. Halo, salam kenal. Saya dengan Pak Kamali, seorang wira swasta. Dan aku Ibu Kamali, ibu rumah tangga. Selamat datang di Rumah Kamali. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Miftah di segmen Inspira Homes. Kali ini kita ngedatengin rumah yang inspiratif lagi nih. Serba biru-biru, Rumah Kamali. Yuk, kita langsung ketemu ownernya yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ketemu sama Bu Kam. Hai. Aku suka nontonin nih konten-kontennya, dan ada Pak Kamali juga. Waalaikumsalam. Kok jadi kayaknya tadi aku yang assalamualaikum ya, kok jadi ya udah nggak apa-apa, sama mengucapkan salam ya. Nah, kita mau nanya-nanya rumahnya. Boleh, dari silahkan depan masuk. Boleh. Oh, di depan dulu. Oke, kita keluar bercerita yuk berdua. Oke, kita ngobrol dari depan dulu nih, Mbak. Oke. Aku mau nanya, ini rumahnya itu di Hook berarti ya? Luas tanahnya berapa sih? Tanahnya 221. Oke, luas bangunannya? Bangunannya waktu pertama kali beli itu 240 kalau nggak salah. Cuma yang dua ini nih, atas bawah kita tambah waktu pandemi. Bawah kan ruang kerja, atas nursery room karena itu hamil pada saat pandemi gitu. Jadi kalau sekarang bangunannya mungkin udah 300 lebih kali ya. Gitu ya. Iya. Oke, nah untuk konsepnya sendiri nih? Konsepnya warnanya biru. Itu dia kan tadi diceritain pada saat ngecat itu renovasi lagi hamil, terus ternyata hamilnya anak cowok. Jadi pokoknya pengen biru aja gitu tiba-tiba gitu, tapi nggak mau biru yang biru-biru gonjreng, jadi kan lebih kayak menjurus ke navy ya. Navy, gitu. ini biru orang kaya katanya. Bisa aja. Terus cantik banget juga nih tamannya. Oh iya, Masya Allah, ini dikasih taman gini. Itu juga tamannya baru dibikin pada saat renovasi itu gitu. Ini yang milih-milih tanamannya Mbak sendiri berarti? Enggak, mamahku. Jadi mamahku itu seneng. Hobi. Kayak aku ngutak-ngatik apa aja, taman diutak-atik, rumah diutak-atik gitu. Jadi dia pada saat pandemi itu kan banyak banget tuh orang yang beralih ke tanaman. Nah, dia tiba-tiba ya udah di sini mama bikinin tamannya. Ya udah deh, dia bikin gitu. Masuk ke dalam rumah yuk. Oke. Penasaran. Wah, ini enak banget kalau ada tamu datang langsung bisa main ayunan di sini. Iya, biasanya anak-anak sih tetangga gitu kalau sore suka kumpul pada main. Ini juga unik lagi kursinya. Iya, bikin sendiri apa gimana, Mbak? Dari Jogja kalau nggak salah. Oh, dari Jogja. Iya. Emang udah langsung jadi kayak gini? Iya, mamahku yang beli berserta si taman itu, jadi dia taruh di sini. Kayaknya dari Jogja deh, seingat aku. Pesen. The Kamali, weh, ada tulisannya nih. Mbak, aku tuh kepo sebelum kita eksplor rumahnya. Kenapa sih dinamain Rumah Kamali, boleh tahu nggak? Kamali itu ketiga nama anakku dijadiin satu. Oh gitu. Iya, tapi namanya kan nggak dikasih tahu. Jadi pokoknya dijadiin satu gitu. Jadi Kamali gitu ya. Bagus banget ya. Jadi kan maksudnya kalau dipanggil ibu, Kam ibunya ketiga itu. Bukan. Nah, pas masuk ini berarti ini ada berapa lantai sih? Tunggu Mbak rumahnya. 1, 2, 4. Ada 4 lantai. Iya. Berarti ini lantai paling bawah. Ini lantai paling bawah. Ini ada apa aja di sini? Ini itu ya foyer gitu ya. Iya. Aku tuh maunya kalau masuk rumah kan pasti ngelihat sesuatu yang enak dulu gitu ya. Terus kenapa ngasih mirror di sini? Karena kalau ya kita mau pergi gitu ngerapihin kerudung atau apa. Cantik banget nih. Yang menata Bukam juga ini. Nah, kalau belok ke sini ada apa? Belok ke sini ada ada ruang kerjanya Pak. Ada ruang kerja. Pandemi kerjanya di rumah. Jadi kita bikin ruangan kerja khusus biar karena ada bayi kan nggak keganggu juga gitu kalau kerja di sini. Berarti ini daerah kekuasaannya Pak Kam ya? Betul, karena tidak terlihat jejak Bu Kamali pastinya di sini dari warnanya ya. Satu-satunya ruangan ya. Iya, satu-satunya. Kita interview orangnya dulu ya. Boleh, silahkan. Boleh mic-nya dulu. Nah, Mas, kan tadi aku dengar nih salah satu daerah kekuasaannya Mas di sini ruangannya ini. Jadi ini boleh ceritain nggak ruangan apa, kayak gimana konsepnya? Ya basically ini ruang kerja saya. Jadi waktu kemarin kita sempet karantina, itu lumayan. Saya hampir setahun lah benar-benar kerja di rumah, working from home. Terus akhirnya kayak perlu nih bikin dedicated ruangan buat kerja gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah bikin ini jadi emang ini ruangan satu-satunya yang memang beda sama yang lain ya, karena
bisa dilihat apa lantainya emang saya pilih sendiri sih motif sama warnanya. Karena emang saya lebih suka yang agak sedikit dark. Terus kebetulan kayak warna hijau gini, sage green gini emang sebetulnya warna favorit saya gitu. Lagi ngetop juga nih warnanya soalnya sage green ya kan. Iya, kerasa cowok banget ya emang ya di sini ya. Iya. Itu sih kurang lebih. Ya makanya terus ya sofanya juga hitam. Saya kebetulan emang ya kedua warna favorit is black. Jadi kelihatan dari baju latihan saya juga hitam, sisanya juga ya sofa. Warnanya yang gelap-gelap lah ya. Iya. Tapi ini asik banget karena view-nya sebenarnya bisa langsung kelihatan ke depan juga ya Mas ya. Ke taman depan. Jadi baju latihan apa nih Mas kalau? Oh iya. Oh ini Brazilian Jiu-Jitsu. Oh wih. Ngeri. Kita juga baru belajar. Keren. Baru belajar. Oke, kalau gitu kita lanjut explore rumahnya lagi. Silakan. Siap. Kesini nih Mbak, ada apa aja nih? Ini tempat musola ya, jadi Cantik banget, Masya Allah. ceritanya ruangan ini tuh dulu aku kan jualan kue. Nah ini tadinya tuh ruangan kue ada pintunya, cuma karena setelah anak 3 itu nggak memungkinkan buat jualan kue kan ya, udah sibuk banget. Jadi pas kemarin renov, udah deh kita jebol aja buat musola karena anak-anak makin banyak, makin kita kalau sholat suka di atas tuh terlalu sempit, nggak ada ruangan khusus. Terus kalau sering banget ada tamu kayak mama, papa, apa gitu nggak ada ruangan khusus. Akhirnya udah deh kita jebol, kita bikin musola gitu. Jadi tadi ini ruangan workshop, aku bikin kue. Wah, gitu. jadi ada penuh kenangan dong di sini ya tadinya ya. Lumayan. Penuh kenangan. Aku belum sempat beli kuenya nih, udah tutup kuenya. Bisa ntar dibuatin ya. Aduh, jadi enak dibuatin. Nah kalau di depan sini ini itu cantik fungsinya ini lebih lucu lagi ya. Jadi pada saat aku beli rumah ini, lantai ini nih satu bidang ini tuh kolam ikan gitu. Oh, ini kolam ikan yang aku ngerasa kayak nggak ada fungsinya pertama. Kedua waktu itu anak aku masih kecil-kecil banget, jadi agak worried mereka kecebur atau apa gitu. Dan aku nggak suka banget ada kolam di dalam ruangan karena takut lumut apa gitu kan. Jadi akhirnya aku tutup. Terus kan kayak apa suami suka kalau ngundang tamu yang kurang deket, atau kadang-kadang aku juga kayak kalau misalnya ada orang tamu yang kurang deket, aku nggak mau mereka naik ke atas gitu. Jadinya cukup di sini aja kalau kita nerima tamu yang bukan emang mau buat ngobrol atau apa gitu, di sini tempatnya. Benar, berarti yang ngerenovnya itu pakai arsitek nggak? Kalau ngerenov yang bagian dalam ini nggak pakai arsitek. Kalau yang tadi ruangan kerja itu pakai arsitek gitu, karena kita waktu itu kan aku keadaannya lagi hamil, mabok. Biasanya aku kan yang handle semuanya tuh sendiri gitu. Cuma pas pada saat itu nggak memungkinkan sama sekali karena mabok. Terus hamilnya lagi pandemi, harus ketemu tukang gitu, nggak berani. Akhirnya kita pakai arsitek, kita ngungsi semua dari rumah ini. Berarti mendesain interiornya semua sendiri juga? Betul. Boleh tau nggak apa konsepnya gitu di dalam rumahnya? Kalau ditanya konsep, aku tuh nggak punya konsep ya, nggak punya satu konsep karena aku itu lebih pengen rumah tuh jadinya homey gitu. Jadi kalau misalnya aku ngeliat gambar ini kayak bagus deh, misalnya sofanya coklat bagus deh, oke kita beli sofa coklat. Tuh. Jadi bagus banget. Masya Allah, makasih. Kalau di situ ada ruangan apa tuh? Itu gudang, jangan dibuka. Oke. Gudang berarti, tuh. oh ini terus ini ada ruangan lagi. Ini kamar. Ini boleh dibuka nggak? Boleh. Ini kamar mandi tamu dan tempat wudhu. Clean banget, konsepnya putih-putih. Iya, emang kalau aku kamar mandi senangnya putih karena kayaknya kalau gelap sumpah. Oh iya, bener-bener. Lagi selera ya. Aku lebih senang yang clean and bright gitu kayaknya. Ini juga kalau aku ngeliat pintunya nih warna sage green semua. Iya, ini Pilihan satu. siapa ini? Itu aku. Dan ternyata masih nyambung gitu ya, nyatu. Iya, memang kan karena semuanya kayak earth color ya gitu. Bener. Kan. Jadi kan coklat, putih, terus hijau. Tapi hijaunya gitu. juga bukan yang ngejreng gitu. Jadi biar lebih ini deh down to Sekarang earth. di sini ada kayak split level jadinya ya kita. Iya, ya, ini beda turunan. level. Turunan kita. Nah, ini ruangan apa sih, Mbak? Ini itu aslinya awalnya garasi. Aku tuh tinggal di sini udah 10 tahun, belum pernah sih Masukin mobil ke diparkir ke dalam gitu. Emang selalu di luar karena aku nggak suka kan ban kotor juga. Akhirnya aku bikin kayak matroom gitu ya. Jadi ini kan rak-rak sepatu, terus aku Ini nih juga storage-nya rapi banget, storage. guys. Jadi kayak kalau misalnya aku nyimpen bahan, kayak aku tuh nggak punya kucing ya, tapi tuh kucing sering banget di depan rumah. Jadi nyiapin. Baru mau makan. nanya. Soalnya Aku takut banget sama kucing. Ya Allah, kita berteman.
kucing suka lari, tapi nggak tahu kenapa depan rumah tuh kucing semua gitu. Terus anak-anakku semua suka kucing, pada minta kucing. Aku bilang ya udah mama beliin makanan, tapi jangan di dalam rumah ya, silahkan aja ngasih makannya di luar. Sekian episode Inspira Homes punya teman. Kalau di sini? Nah ini daerah jajahan aku. Ini tuh laundry room ya. Jadi ini laundry room yang aku pakai buat baju aku dan anak-anak. Aku sih nggak nyuci setiap hari ya, suka kadang aku, kadang Mbak gitu. Cuma aku dulu itu tadinya ini nggak ada gitu. Cuma aku bikin gara-gara kalau Mbak lagi pulang kampung gitu, aku kalau nyuci di belakang itu kan jauh. Jadi kadang-kadang anak-anak manggil tuh nggak denger gitu. Jadi akhirnya taruh sini. Bikin di sini juga gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke atas kali ya. Boleh. Sekarang udah di lantai 2. Ini salah satu yang sering aku lihat di Instagram. Iya, karena ini apa ya, kayak common room kegiatan keluarga tuh paling banyak di sini. Kayak ini kan tempat ruang apa? LDK berarti ini ya? Ya. Jadi dia open plan ya. Jadi kita di sini punya living room gitu. Jadi kalau anak-anak nonton TV, main game tuh semua tuh di sini. Di situ kita ada diningnya ya. Dining room di sini. Di tengah-tengah, jadi bisa sambil nonton TV juga ya. Biasanya tuh gitu, suka kadang-kadang kalau misalnya weekend gitu ya, akunya masak, anak-anaknya nonton TV sambil makan gitu. Karena kan kalau nggak weekend pagi-pagi udah pada sekolah gitu. Benar-benar. Terus di ujung sana adalah area kekuasaan Bukam. Betul. Udah ngeproduksi kue berarti ya? Enggak, aku kan tiap hari emang masak ya. Jadi emang tiap hari tuh di sini pasti masak gitu. Jadi ini dapur, kalau dibilang dapur bersih, nggak dapur bersih juga karena setiap hari dipakai masak. Dipakai gitu. masak berat juga tapi tiap hari berarti. juga pastinya tiap hari aku pokoknya masak kan di sini masak 2 ya. Kalau Mbak dibawa pada masak seleranya mereka maunya makan apa. Kalau aku sama anak-anak kan pada nggak suka pedes gitu. Jadi aku masaknya di sini Sesuai selera Bukam dan sesuai anak-anak. selera, betul. Dan suami tentunya ya. Tentunya. Dan untuk satu area ini tuh aku ngeliat konsepnya juga cantik banget tipe pemilihan Masya Allah. warna-warnanya. Iya. Tadinya tuh gimana sih dalam menentukan konsep rumah? Tadinya ini tuh dapur ini, aku tuh tinggal di sini udah 10 tahun ya. Dapur ini Masya tuh Allah, lama sudah banget. 10 tahun sebenarnya. Cuma udah 2 kali ganti warna. Awalnya tuh pertama baby blue. Abis itu diganti kayak ijo rumput gitu. Ijo rumput? Yang bawahnya tapi lebih gelap ya. Abis itu terakhir kemarin pas renov, pengen abu-abu deh. Kayaknya sih kalau menurut aku sesuai pertambahan umur. Kalau ininya yang jelas nggak pernah ganti nih sebenarnya, cuma aku gonta-ganti warna Warnanya aja. gitu ya. Selama 10 tahun ya udah begini aja. Cuma kalau si ini nih, si island ini baru dibikin 5 tahun yang lalu kalau nggak salah, hadiah anniversary kalau nggak salah seingat aku ya. Hadiah anniversary dari Pak Kam tuh yang lagi bersantai nih. Tapi yang aku suka di sini tuh dia pakai kaca ini railingnya. Iya, railingnya nih kaca. Emang ini dapat dari awalnya developer tuh udah kayak gini nih, pakai kaca gini. Berarti bukan pas direnov ya emang? Enggak, emang udah kayak gini. Cuma aku ganti warna aja sih ininya kemarin gitu. Tadinya tuh sempet mau diganti apaan, ininya mau diganti yang lebih bagus gitu ya. Tahu-tahu kalau dicabut kacanya bisa pecah. Jadi aku bilang yaudah nggak usah deh, jangan gitu. Tapi dari sini juga bisa langsung lihat ke bawah gitu ya. Jadi nggak tertutup. Jadi di sini nggak perlu intercom karena kalau manggil tinggal, "Oi," gitu. Kelihatan juga ya, kedengaran ya. Dari sini juga kita bisa ngeliat tuh tangganya, ada lagi sampai 4 lantai di atas. Tenang, masih banyak gitu kan. Ayo kita kemana lagi nih? Naik ya. Naik lagi kita. Oke. Di lantai 3 ada apa aja ini Mbak? Jadi ini awalnya pas rumah ini aku mulai pindah ke sini itu kayak playground gitu. Jadi segala macam mainan anak-anak, makanya kan masih ada nih storage-nya yang tersisa buat naruh-naruh barang gitu. Tapi karena anaknya sekarang udah mulai besar gitu, udah nggak memerlukan ruang main, akhirnya ruangan ini aku ganti kayak disulap nih. Common room-nya mereka. Jadi kalau teman-temannya pada main, terus ada les gitu tuh pada di sini semua. Ini juga nih, berarti kalau ini bisa untuk makan atau belajar juga bisa. ya? Berapa kali tuh kayak ada kerja kelompok gitu, teman-temannya pada kesini.
Terus disediain di sini kan kalau mau gunting-gunting juga di lantai masih pada bisa tuh. Berarti boleh sepuasnya ya di sini Silahkan, ya? pokoknya jangan ke bawah, jangan ke atas, udah di sini aja berantakannya. Oke, ini ada banyak pintu, kita boleh masuk ke yang mana dulu nih? Boleh, nih yang mana dulu ya? Yang sini dulu aja. Yang sini dulu ya. Urut nih. Nah, Wih, ini kalau aku bisa tebak nih kamar tidur anak cewek nih iya pasti. pasti ya. Warnanya pinky-pinky. Pinky. Jadi biasanya tuh beberapa tahun sekali anak-anakku kan dia sama bertambah umur requestnya berbeda lagi gitu. Nah ini kemarin ngecat belum lama kok, sama kayaknya pas renovasi tuh ya, setahun udah mulai. Sekarang anakku tuh umur berapa sih, 10 tahun gitu. Jadi udah mulai maunya warna-warnanya yang kayak baby blue gitu. Senengnya dia kayak gimana, waktu ngecat tuh juga dia nyari dari Pinterest, terus aku maunya kayak gini gitu. Ini cat Mbak, maaf. Cat. Aku boleh Boleh, dekat boleh, ya? boleh. Aku pikir wallpaper tadi. Bukan Bagus cat, banget. ini cat. Ini tukangnya gimana diarahinnya bisa ngecat kayak gini? Aku kasih gambar sih gitu, terus pada saat pas ngerjain gitu, aku juga kayak komando, kayak misalnya waktu itu tuh sempat warna kuningnya terlalu banyak, ditambahin dong pinknya gitu. Jadi dibikin sesuai kemauan anaknya sih. Cantik banget kamarnya cewek. Coba sekarang kita ngintip di sebelah lagi nih. Kalau ini kamar ABG. Wah, kalau ini Nah. langsung beda lagi nih temanya ya Mbak ya. Ini kamar ABG, umurnya udah mau 15 ya anakku tuh. Jadinya Udah besar banget. Udah dia requestnya aku nggak mau yang ribet-ribet warnanya gitu. Memang yang milih catnya aku ya. Pas aku tanya cuma maunya warna apa, biru gitu. Ya udah deh, aku kasih option gitu nih, birunya gini, maunya yang mana, harus dia milihnya yang ini. Ya udah ini aja. Tapi di-combine juga ya, ada putihnya ya. Jadi nggak semuanya biru. Iya, kalau lihat dari di sebelah kan juga nggak ada yang satu warna gitu. Emang aku suka selalu tembok kanan kiri tuh beda biar nggak bosen. Bener, ini juga tertata rapi semuanya buku-buku. Nah, anakku tuh yang pertama itu suka banget baca buku. Jadi ini buku bukan pajangan. Bener-bener dibaca. Bener-bener dibaca. Dari kecil itu senengnya buku gitu. Jadi kayak bukunya banyak banget dan dia kayak seneng banget baca buku. Jadi aku taruh di kamarnya karena dia most of the time tuh kalau me time-nya dia tuh Baca buku. gitu. Jadi aku taruhin gini sampai di storage bawah kasurnya itu Semuanya semua buku. isinya buku. Wah, dan ini langsung view-nya ke depan rumah ya. kalau yang di Betul, sini ya. iya. Oke, kita ngintip lagi. Oke, yang satu lagi, ini kamar mandi. Kamar mandi anakku yang dua itu dia share bathroom ya. Oke, kalau ini warnanya lebih netral ya. Lebih netral. Jadi nggak terlalu pinky, nggak terlalu. Iya, karena kan lucu ya kalau misalnya pakai cewek sama cowok. Jadi ini ya kamar mandi mereka berdua gitu. Berarti ini terpisah juga antara area kering dan area basah. Iya, pastinya karena aku kalau kayak kita di toilet terus becek gitu kan nggak enak ya. Tapi ini ada yang unik sih. Biasanya kan ya udah kaca temper aja. Ini ada kayak list-listnya gitu. List-listnya, tapi ini bukan tempered loh. Jadi waktu itu aku mau pasang tempered, terus ternyata kalau tempered tuh harus ada sambungannya Iya, gitu. Jadi aduh kok kalau ditutup full kayaknya sempit gitu. Akhirnya aku pakai kaca biasa yang tebel gitu. Cuma aku kasih listnya aluminium biar nggak gampang pecah gitu. Ini udah berapa lama ya? Mungkin udah 5 tahun, aman-aman aja sih. Jadi lebih manis juga. Iya. Kita lihat lagi kayaknya masih ada ruang lagi tuh. di ujung sana. Ada satu lagi. Nah, ini kamar. Wah, ini luas sekali kamarnya, Mbak. Bagian sana berantakan ya. Nggak apa-apa. Oke. Ini juga, ini bukan wallpaper juga ya, ini cat. Ini digambar. Bagus banget. Itu digambar. Ini kamar anakku yang paling kecil gitu. Tadinya awalnya yang aku bilang tuh pas hamil kok seneng banget biru ya gitu. Terus tadinya ini belum digambar gitu. Iya. Cuma aku tuh seneng banget sama dingin gitu. Aku seneng banget winter, aku tuh suka banget. Iya. Jadi pas pada saat nursery roomnya kan di sini, kebetulan anak-anakku dari kecil kan semua tidur sendiri. Jadi aku yang bolak-balik gitu ya ke kamar setiap malam nyusuin. Jadi aku tuh masang pajangan ini karena biar seneng gitu kan, orang kadang nyusuin kan malam-malam Harus happy ya. kalau misalnya udah gelap gitu terus kayak gimana gitu. Ini kursinya aja masih ada, waktu itu nyusuin pakai ini. Oke. Jadi Berarti selasa winter ya kayaknya di sini deh. dulu di sini box bayi, cuma pada saat dia udah berapa ya, 1,5 tahun udah nggak mau tidur di box, aku ganti buat mainannya dia semua gitu. Jadi makannya paling kecil tapi kamarnya paling besar karena banyak mainannya. Dan bahkan itu ada kamar mandinya, Mbak. Ada, karena waktu pada saat aku nursery di sini tuh ya, aku suka mandi di sini gitu karena kan kadang-kadang anaknya lagi nggak mau ditinggal gitu. Jadi aku mandinya di sini gitu. Sekarang ya buat kamar mandinya dia gitu. Kamar mandinya semuanya
walaupun coraknya beda-beda ya guys, tapi tetap putih, clean gitu. Iya, maksudnya putih. Nah, ini kamar ya? ini kamar mandinya Lantainya. nggak besar sih gitu, cuma cukup lah buat anak bayi gitu. Wah. Jadi kita nggak sengaja nggak aku kacain, karena kalau dikacain takutnya kan mereka masih pergerakannya banyak ya, takut bahaya atau Jadi gimana, loss jadi aja gitu dibikin ya. loss aja. Oke. Untuk di lantai 3 ini berarti udah semua nih kita masukin Udah kalau lantai 3 ini udah semua. Lantai 4 berarti Lantai habis ini 4. ya. Habis lantai 4 ada rooftop lagi mungkin. Doain ya supaya bisa bikin rooftop, pengen. Sekarang kita di lantai 4. Nah, kalau di lantai 4 nih kok cuma ada satu ruangan ya, Mbak? Karena ini emang isi cuma kamar aku doang, master bedroom doang. Dan di sini aku juga ngeliat ada storage lagi, gudang. Iya, ini gudang sebenarnya berantakan, tapi nggak apa-apa sih karena banyak yang nanyain. Jadi ini tuh aku kasih pintu aja ya. Belakangnya ini nih kanan kiri masih tembok semua. Jadi waktu itu dapat bangunan dari developer tuh ada bagian satu gini yang aku nggak tahu mau diapain karena cuma ruangan nggak kepake Kecil gitu. gitu ya. Jadi daripada kebuang gitu ya, aku bikinin pintu buat naro tuh kan yang berantakan gitu, kasur, vakum, setrikaan. Dikasih pintu aja langsung beda banget gitu loh sih teman-teman. Rotan-rotan kayak gini. Jadi cuma pintu sama rangkanya aja, nggak ada depan sama sampingnya tuh nggak ada lemarinya. Nah ini silakan masuk. Wah, ini dia kamar tidur utamanya ya. Iya. Ini ukurannya berapa, Mbak? Aku lupa ya, cuma kalau seingat aku 4x6. 4x6. Salah. 4x6 deh kalau nggak salah. Dan ini depannya juga full kaca ya sebenarnya di jendela ya. Makanya ini kan aku kasih apa nih? Kordennya ini kan pakai wooden blinds ya. Karena kalau misalnya aku kasih kayak korden di kamar anak-anak apa tuh pakai yang bener-bener gelap. Itu kalau siang berarti kan aku harus tutup gelap, nggak enak iya, gitu bener. kan. Kalau Ada aku cahaya buka, masuk ya. kok kayak kelihatan banget gitu. Jadinya aku lebih milih kayak gini. Jadi cahayanya masuk, tapi kan dari luar nggak kelihatan karena kacanya kan gede banget ya. Benar. Tapi kita juga sebenarnya masih bisa ngintip kan. Bisa kalau sih mau, gitu. Cuma kan. walaupun ditutup kan tetap dia tetap cahaya masuk gitu. Iya benar-benar. Wah, kalau ini berarti kebagi jadi area apa aja nih? Ini tempat tidur ya kan ini. Terus ini tuh aku tuh kan suka apa? Ya nulis-nulis apa gitu. Terus anak-anak entah kenapa kalau mau ujian senengnya belajar di sini gitu. Oh, yang gitu. yang kecil ya, kalau yang gede kan udah biasa belajar sendiri. Jadi aku siapin meja belajar ini buat kayak aku juga nulis-nulis gitu karena aku bikin menu seminggu apa aja gitu, pastinya harus ada meja kan ya. Jadi aku taruh di sini tuh kayak ada plannya, cuma udah dihapus rapih karena Mbak Miftah mau datang. Jadi tulisan-tulisan berantakan tuh dimusnahkan dulu. Oke, terus berarti sebelah sini? Nah ini isinya sih baju, terus ada kayak barang-barang pribadi kayak jam suamiku apa gitu. Terus itu teko air ya, karena kita malam-malam kan capek ya kalau turun gitu, jadi aku selalu sediain. Terus wah ini juga warnanya ini ya rapi gitu ya, jadi kayak Krem ya, kayak aku nggak mau putih karena takutnya kalau putih terlalu kontras kan, karena waktu itu si lantai ini tuh warna kayak gini dapetnya dari developer. Oh udah Dapat developer, satu-satunya yang dari developer tuh yang udah parket tuh ini nih gitu. Jadi aku sesuaiin aja yang kira-kira netral, masih bisa masuk ya. Bisa masuk semuanya. Di kasur juga aku kasih apa tuh namanya, kanan kiri lampu. Karena aku tuh selalu tiap malam aku udah mau tidur, suamiku belum mau tidur gitu. Aku nggak bisa tidur terang. Jadi aku kasih setiap side tuh ada lampunya kan. Kalau dia mau nyalain, ya aku yang punya aku matiin gitu. Wih, kamar mandinya cakep banget guys. Master bathroomnya. Dan tentunya paling besar ya, namanya kamar mandi besar. Iya, ini kemarin juga direnov karena tadinya nih dapat dari developer tuh nggak enak banget. Jadi bathtubnya agak gede, di atas bathtub itu ada shower. Jadi kita kalau mau mandi harus naik dulu ke bathtub gitu. Tapi aku tuh seneng banget yang namanya berendam. Jadinya, aduh kalau nggak ada bathtub nggak enak nih. Jadinya aku, oke, kita akalin si kloset itu tadinya di sini. Jadi aku bikin saluran baru, aku geser. Si bathtub ini aku cari gimana yang bisa muat. Ternyata dapet bathtub ukuran 140, jarang kan, kecil gitu, namanya namanya mini gitu, mini bathtub. Akhirnya aku taruh, jadi aku bisa bikin 3 tuh, kloset, bathtub sama shower. Cukup loh jadi satu ini loh, ini mini bathtub lucu banget. Cukup ya, karena dia emang mini sih, dan emang yang seneng berendam cuma aku doang. Terus kadang anak-anak tuh suka yang kecil-kecil gitu ya, kalau nggak ngapa-ngapain pada berendam gitu, main.
Nah di sini juga untuk areanya Bukam sendirian kayaknya ya. Enggak, justru dulu itu pengennya kita ada 2 wastafel gitu, karena kita kan kalau sikat gigi suka sana nang gitu kan. Terus ternyata aduh kok kayak 2 wastafel lebay banget ya. Akhirnya aku cari lah wastafel yang ini panjang. Ini kalau nggak salah 85 cm deh. Panjang banget loh. Jadi ini. panjang banget gitu. Jadinya Cukup ya. Cukup. Ternyata. Terus waktu itu kan anakku masih bayi gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya abis ganti diapers males nyalain shower, oke kita di sini aja gitu, bisa diceburin. Benar-benar. Cakep banget kamar mandinya guys. Oh di sini juga ada cermin lagi. Ada, itu dalamnya banyak barang tapi berantakan. Nggak boleh diintip. Jangan dong. Oke. Wah, udah semuanya nih kita eksplor. Udah semua. Keren. Nah kita udah di penghujung acara nih, lengkap sekarang ada Bukam dan Pakam. Nongol juga kan akhirnya, dari tadi ngumpet-ngumpet nih Mas. Sekarang kita mau ngulik lagi nih tentang apa ya, perjalanan rumahnya ini kan udah 10 tahun gitu kan. Pasti banyak suka dan dukanya loh, kayak jadi acara apaan aja nih. Masih ingat gak sih pas zaman-zaman renov ada drama apa sih yang paling diinget gitu? Apa pengalaman apa gitu yang bisa di-share ke teman-teman? Terakhir kemarin ya yang sampai ganti tangga apa itu tuh, tangga ini tuh bisa jadi tangga kayak gini, dramanya tuh luar biasa. Ingat gak sih? Jadi vendornya tuh memang kurang kompeten ya kalau menurut aku gitu. Jadinya akhirnya untuk komunikasinya kurang, terus pokoknya banyak deh ceritanya gitu. Nah akhirnya untuk akhirnya menjadi seperti yang aku mau, akhirnya harus aku di sini yang mandorin, kayak aku misalnya pakai meteran nih, naikin sekian, ini sekian, karena langsung udah gitu ya. Iya, karena aku tungguin gitu, karena udah berminggu-minggu kok. Pokoknya pas pertama kali jadi aku yang kayak mau nangis deh ngelihatnya gitu. Tapi ya setelah berair mata gitu ya, drama itu akhirnya juga sesuai juga kan dengan keinginan ya, alhamdulillah ya. Iya. Mungkin kalau dari Mas ada nggak yang diingat gitu kan? Mungkin waktu lagi renovasi kita harus ngungsi kan waktu itu. Itu cukup berkesan sih karena preparationnya lumayan banyak. Terus anak-anak juga harus ikutan ngungsi juga. Terus dengan rutinitas sekolah, pekerjaan lain lumayan berkesan sih karena nggak sebentar kan ngungsi. Berapa lama tuh Mas berarti ngungsi? Waktu itu ya? Yang paling lama. Kalau yang paling lama itu pas kita bikin bangunan tuh hampir 4 bulan kalau nggak salah. Lumayan lama juga berarti ya. Dan aku juga hamil kan. Jadi kurang nyaman kan kalau di rumah yang bukan rumah sendiri. Nah kemarin tuh aku juga dapat bocoran nih, katanya ini semua rumah dalamnya tuh kalau Pak Kam tuh nggak ikut campur gitu. Aku mau nanya dulu dong kenapa gitu kan? Benar-benar diserahkan ke istrinya gitu. Iya sih, kurang lebih ini tadi cuman dalam ruang kerja aja yang Satu ada. aja ya? Iya. Sama paling sedikit-dikit cuman kayak kasih ini aja lah 1, 2, 3 kayak saran ataupun input gitu. Basically ya Bukamali di sini yang lebih in charge, yang lebih aspirasinya biar betah di rumah dan dibebaskan berkreasi ya. Jadi sibuknya nggak di luar tapi di dalam rumah. Masya Allah. Kayaknya udah panjang tadi ya kita ngobrol-ngobrol keliling rumahnya. Saya lagi aku mau ngucapin terima kasih banget. Terima kasih kembali. Udah diizinin main kesini. Seneng banget main kesini juga. Seneng banget bisa collab di Inspira Home. Karena sebenarnya banyak juga yang request. Akhirnya kesampaian. Oh banyak yang request ya? Iya betul. Aku nggak tahu malah. Banyak yang request. Jadi makasih buat Bukam dan Pak Kam. Semoga sukses buat semuanya. Amin Allah. Semoga ntar bisa rooftop tadi katanya ada pengen keinginan bangun rooftop ya. Sama fasadnya mau diganti. Berarti ntar kita datang lagi dong ini. Yang ketiga kali juga boleh. Waduh. Oke, makasih banyak teman-teman yang udah nonton. Semoga menginspirasi. Jangan lupa follow Instagramnya apa? Rumah.kamali. Iya, diteror aja, ditanya-tanya yang banyak tuh. Iya, follow ya. Nanti dibalas sama admin yang cantik ini. Masya Allah. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan follow Instagram kita Wicakson dan Miftajana, dan follow TikTok kita juga Wicak Miftah. Bye. Rolling action. Aku Bukam, ibu rumah tangga setiap harinya. Selamat datang di rumah Kamali. Ada giniannya nggak sih?